Makanya kalau ruh itu abadi, berarti tubuh harus abadi. Makanya si ruh ini akan datang lagi, datang lagi, datang lagi. Kalau tidak selesai di kehidupan yang sekarang, keburu tubuhnya rusak, nggak apa-apa. Jadi nggak usah ditangisi. Nanti melebur lagi, betul nggak? Nyatu lagi, masuk lagi, gitu. Coba sekarang saya nanya, unsur-unsur yang ada di kucing sama nggak dengan yang di kita? Unsur-unsur yang ada di kambing sama nggak? Unsur-unsur yang ada di anjing sama nggak dengan di... Loh kok anjing haram? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin judul ini mengagetkan, membingungkan. Sebelum saya jelaskan, kalau sudah dijelaskan, nanti juga akan bisa menerima. Karena penjelasannya bukan penjelasan biasa. Saya akan menjelaskan secara sains, secara fisika. Ditandai dengan nanti bukti-bukti ilmiahnya. Ya. Karena saya sebagai ilmuwan, kalau bicara sesuatu itu harus jelas dasarnya. Jadi kita tidak bisa meyakini sesuatu itu hanya berdasarkan tebak-tebakan. Ya, tidak bisa. Semua itu harus jelas ya. Jelas dasarnya, jelas logikanya. Karena segala sesuatu itu awalnya mustahil. Tapi begitu dijelaskan, ternyata mustahil itu tidak ada. Ya. Karena semua di semesta ini sebetulnya adalah masuk akal. Cuman belum masuk aja di akal kita. Semuanya masuk akal, cuman belum masuk di akal kita gitu aja. Ya. Oke. Sebelum saya buka presentasi saya mau jelaskan dulu sedikit. Baik, sedikit saya kasih gambaran supaya lebih utuh ya. Ini adalah ayah kita. Ya. Kemudian ini adalah ibu kita. Jadi ayah dan ibu ini dipasangkan oleh semesta. Buat apa? Karena kepada ayah dan kepada ibu ini akan diberikan titipan. Ya. Titipannya adalah tamu agung yang datang ke semesta ini, yaitu anak. Ingat ya, anak itu bukan milik kita. Itu titipan semesta. Jadi peringatan buat orang tua, jangan sampai anak itu dicetak harus seperti yang orang tua mau. Dari kecil kita sering bertanya pada anak, nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi insinyur. Seolah-olah hidup itu cuma dokter dan insinyur. Ya paling naik kelas mau jadi pilot gitu ya. Jarang diajarkan, kenapa tidak yang punya rumah sakitnya gitu. Kenapa tidak yang punya gedungnya gitu. Kenapa tidak yang punya maskapai penerbangannya kok selalu aja jadi pekerja. Dan kita secara tidak langsung sudah membuat anak kita tuh jadi stres. Karena harus ada yang dia capai. Dari kecil sudah dibebani oleh beban-beban yang tidak penting. Ya, jarang orang tua berpikir bagaimana anak itu menjadi dirinya sendiri. Jarang orang tua berpikir dan menyadari bahwa setiap anak itu datang ke semesta itu sudah dikasih bekal oleh Allah itu. Bekalnya namanya bakat. Dalam bahasa saya sering PGZ, Personal Genius Zone. Area jenius pribadi. Ya. Jadi setiap anak itu tuh jenius sebetulnya. Jenius itu bukan pintar matematika, bukan pintar fisika, bukan. Bukan pintar kimia, bukan. Jadi jenius itu, ya setiap orang itu diberi bakat yang tidak diberikan pada orang lain. Ada yang jenius suaranya, ada yang jenius tangannya, bisa badminton. Ada yang jenius tangannya, bisa main pingpong. Ada yang jenius kakinya, bisa jadi pemain bola. Ada yang jenius ya, dalam bidang masak-memasak. Ada yang jenius dalam bidang interior. Ya toh? Kalau menata sesuatu itu, dia bagus. Jangan menganggap sepele, itu bekal dari semesta. Tapi orang tua dari kecil sudah berkhianat pada anaknya sendiri. Sehingga anak itu harus seperti yang dia mau. Yeah. Bahkan anak sudah disekolahkan di sekolah yang orang tua mau. Bayangkan ya, dari kecil anak harus sekolah di sekolah ini. Harus belajar ini, belajar itu. Yeah. Harus hafal ini, hafal itu. Bahkan tidak sedikit, ya anak dipaksa harus menghafal ini, menghafal itu. Dan orang tuanya bangga kalau anak itu hafal. Betul nggak? Yeah. Itu pengkhianatan pertama orang tua pada anak. Jadi anak jadinya tidak jadi dirinya sendiri. Nah,
Tapi ketika anak itu nanti tidak sukses, orang tua menyalahkan anak juga. Ya, sudah dia yang salah, kemudian dia yang menyalahkan. Jadi kalau semua anak itu ya dibentuk jadi dirinya sendiri, itu saya yakin pasti sukses. Yes. Saya yakin pasti sukses. Ya, ketidaksuksesan anak sekarang itu karena orang tuanya. Bayangkan ya, orang tuanya nyuruh anak cari uang. Tapi dari kecil diajarkan uang itu susah. Anak disuruh cari kerja. Betul nggak? Tapi orang tua selalu bilang, cari kerja itu susah. Ini orang tua macam apa? Nah itu jadi tidak ada keselarasan. Ya, oke. Baik. Ya. Jadi ini ayah, ini ibu. Ya, ayah ini kan sebetulnya dulu tidak sebesar ini. Ya, dia juga hanya tetes saja. Ya, ibu juga tidak sebesar ini, hanya tetes saja. Ya kan? Nah, tetes itu kemudian menyatu. Dan kemudian setelah menyatu, tetes itu mengalami proses biologis, perkembangbiakan. Terjadi proses pembelahan sel. Sehingga yang cuma 2 sel, sekarang ini, sel dalam tubuh kita sudah berjumlah sekitar 100 triliun sel. Ya, itu. Nah, jadi ini ayah, ini ibu. Ayah dan ibu, ini kan suatu saat ini pasti akan pulang kan? Betul nggak? Akan pulang. Ingat ya, di ayah dan di ibu ini, ya, itu dititipkan juga yang namanya ruhku. Di sini ada yang namanya ruhku. Bukan ruh ayah, bukan ruh ibu, tapi ruhku. Ya, jadi ruhku itu, ya Allah mengatakan dirinya aku. Jadi Allah itu tidak pernah meniupkan ruhmu. Yang Allah tiupkan adalah ruhku. Jadi ruhku ini ditiupkan ke sini, ditiupkan juga ke sini. Jadi ruhku itu ada ayah, ada pada ibu. Ya kan? Nah, kemudian setelah ayah dan ibu ini ya menghasilkan yang namanya anak, ya, titipan semesta, ini jadi ini anak. Udah selesai tugasnya, ya ayah dan ibu pasti akan berpulang. Ya. Betul? Nah, Betul. jadi yang namanya meninggal. Jadi manusia itu kan meninggal, bukan mati. Ya. Mau mati atau mau meninggal? Ya saya tanya dulu, kamu meninggalkan apa? Kalau kamu meninggalkan apa-apa ya mati namanya. Jadi manusia itu disebut meninggal karena diharapkan manusia itu sebelum mati sudah meninggalkan apa-apa. Meninggalkan yang abadi. Contoh, uang kalau digunakan untuk kebaikan itu jadi abadi. Ya, misalkan uang digunakan untuk membangun fasilitas publik. Contoh ini ya. Ini kan fasilitas publik ini dibangun oleh uang. Titipan dari para sahabat. Nah ini para sahabat yang nitip uang di sini, itu para sahabat yang mengerti kalau uangnya tidak mau berakhir di liang lahat. Jadi sekalipun dia sudah masuk liang lahat, dia itu kebaikannya masih jalan. Gitu. Itu abadi. Ya, gitu. Perhatikan ya, banyak sekali gedung-gedung monumen, kayak Borobudur misalkan. Walaupun yang membangunnya sudah tidak ada, tapi Borobudur masih ada, dikenang sampai sekarang. Yeah. Nah, itu kan orang yang visioner selalu berpikir bagaimana titipan Tuhan itu berdaya jangkau abadi. Tidak mau berakhir di liang lahat. Yeah. Orang punya rumah hanya untuk kebanggaan diri. Rumahnya bagus, mewah, fasilitasnya di dalamnya juga luar biasa. Yes. Tapi orang tidak pernah ada yang mau ke rumahnya. Buat apa? Itu rumah hanya berpindah tangan ya ketika dia masuk liang lahat. Nah, coba sekarang saya tantang ya. Coba abadikan semua yang Tuhan titipkan pada kita. Jangan sampai berakhir di liang lahat. Ya? Oke. Baik ya. Setelah dia berperan menghasilkan anak ini kan dengan proses usia menua kan? Lalu disebutlah dia itu meninggal. Ulangi ya. Meninggal apa mati? Meninggal. Nah, mau meninggal apa mau mati? Meninggal. Nah, jadi sebelum bilang meninggal, tanya dulu, kamu meninggalkan apa? Meninggalkan perpecahan, meninggalkan ya kebencian, ya, meninggalkan. Coba Nabi Muhammad ya meninggal 1400 tahun yang lalu. Yes. Sampai sekarang namanya disebut-sebut, ya, ya, akhlaknya dipuja-puji, ya. Bahkan kita belum ketemu aja, karena dengar cerita kemuliaannya kita jatuh cinta pada beliau, padahal belum ketemu. Yeah. Itu kan orang yang visioner tuh begitu. Makanya kalau saya dalam hidup, apa ya yang bisa saya buat? Kalau saya bikin buku itu bukan karena ingin jualan, ya, tidak. Itu tergantung niat kita. Saya tidak ada buku saya masih dibaca orang.
Saya bikin YouTube, ya, ingin suatu saat saya tidak ada, orang mesti dengarkan kajian saya. Ya, orang menciptakan lagu, dia sudah meninggal, lagunya masih didengarkan orang. Kristus sudah tidak ada, tapi lagunya diputar banyak orang. Yes. Betul nggak? Nah, jadi saya tantang nih, ayo bikin karya. Jangan, hidup itu jangan cuma bangun tidur, bekerja, betul nggak? Udah lelah, tidur lagi, kawin, bangun lagi, ya, gitu. Besok kerja lagi, itu nggak sukses. Ya, orang sukses itu kelihatan dari karyanya. Dia bikin apa? Ini tantangan dari saya ya, tantangan dari saya. Oke, jadi apa tadi? Meninggal. Apa sih meninggal itu? Meninggal itu sebetulnya adalah ruhku yang masuk ke sini. Ruhku yang masuk ke sini. Ruhku yang masuk ke sini. Karena menganggap tubuh ini tidak layak pakai lagi untuk meneruskan pengalaman, mengalami berbagai pengalaman sebagai manusia. Ya, ingat ya. Sebelum kata ada, Tuhan itu sudah ada. Sebelum kata wujud ada, dia itu sudah berwujud, bahkan maha nyata. Ya. Jadi jangan kita menganggap kata ada itu ya baru ada ya sekarang. Jadi sebetulnya beliau itu sudah ada sebelum kata ada. Beliau sudah berwujud sebelum kata wujud ada. Jadi beliau melampaui segala, maka disebut dia yang awal, dia yang akhir. Tadi Kang Yudi sudah komentar, kalau ruhku ini abadi udah nggak usah dibahas lagi. Saya mau bahas, ternyata tubuh ini abadi. Ya. Oke, baik sekarang ya. Jadi ketika meninggal, dia itu ruh sebenarnya meninggal itu, mati itu nggak ada sebetulnya. Karena ruh ini cuman pergi ke sini, menghidupi tubuh, karena tubuh tidak layak pakai lagi, dia keluar lagi dari tubuh. Kembali ke ruang kosong ini, tempat asalnya. Itu aja sebetulnya. Jadi, mana sebetulnya yang mati itu nggak ada? Karena ini kan tetap hidup. Kita tuh tetap hidup, kita tuh nggak mati. Makanya kalau orang yang kenal, oh diri sejati saya bukan tubuh ini, tapi ruhku yang ada di tubuh ini. Maka tidak takut mati. Oh, nggak pernah mati. Bagaimana yang hidup bisa mati? Tidak disebut hidup dong kalau bisa mati. Jadi sebetulnya yang namanya mati itu cuman tubuh ya yang tadinya mati ditinggalkan oleh sang hidup kembali ke asal. Gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika ini sudah ditinggalkan oleh ruhku lagi, apa yang terjadi? Nah, ini kan kemudian dia itu dikuburkan, tidak dikuburkan, tetap akan membusuk. Mau dikuburkan, tidak dikuburkan, tetap membusuk. Loh, kenapa harus dikuburkan? Ya supaya nggak bau aja. Sebenarnya orang mati biarkan aja, ntar juga hilang, ntar juga lenyap lagi. Nah, tapi pengertian lenyap itu kita menganggap seolah-olah menghilang. Yeah. Padahal itulah yang disebut dengan proses dekomposisi. Saya sebut aja prosesnya dekomposisi. Dekomposisi. Yeah. Kenapa? Coba ingat-ingat lagi. Kan ayah kita cuma satu tetes. Awalnya, ya. Ibu juga cuma satu tetes. Betul nggak? Nah, setelah dipadukan dua tetes ini, kemudian terjadi pertemuan, kemudian jadi segumpal daging, segumpal darah, betul nggak? Jadi tulang belulang, dan proses selanjutnya. Tapi ingat nggak? Sebetulnya yang menyebabkan janin itu tumbuh di dalam, kan sebetulnya makanan yang dimakan oleh ibu. Setuju nggak? Yes. Makanan yang dimakan oleh ibu. Makanan yang dimakan oleh ibu. Kan itu sebetulnya yang membuat tumbuh. Coba ibunya nggak makan-makan, tidak akan tumbuh. Nah, setelah datang ke dunia juga, dia mulai belajar makan. Yeah. Yang membuat tubuh kita sekarang gede-gede kayak gini itu kan sebetulnya makanan. Betul nggak? Maka tubuhmu adalah mulutmu. Betul kan? Tubuhmu adalah mulutmu. Jadi tubuhmu mau segede apa ya terserah mulutmu. Ya. Orang yang tidak berhenti makan terus-menerus, ya udah melebar terus. Betul nggak? Sampai mau bangun aja susah. Tapi setuju nggak dengan saya? Bahwa tubuh ini sebenarnya tersusun oleh unsur-unsur yang berasal dari makanan. Yes? Yes. Oke. Jadi sebetulnya ini tuh berasal dari makanan yang kita makan. Nah, pertanyaan, makanan dari mana? Kita cuma mengelompokkan makanan itu dari tanah. Betul nggak? Dari air, dari udara, dari matahari, itu kelompok besarnya. Tetapi sebetulnya ada kelompok yang lebih detail lagi dari semua itu, yang disebut dengan atom. Nah, Bapak Ibu minum air, disebut air mineral. Itu mineral itu apa? Itu sejumlah molekul, ya, yang di dalamnya ada sekumpulan atom-atom. Jadi sebetulnya unsur pembentuk Bapak Ibu dengan unsur pembentuk pohon, dengan unsur pembentuk bintang, dengan unsur pembentuk ayam, dengan unsur pembentuk sapi,
Materialnya sama. Materialnya sama. Ya. Nah, jadi apa yang disebut dengan dekomposisi? Dekomposisi itu, ya, tubuh ini tersusun oleh sejumlah molekul yang sudah membentuk sel, ya toh? Nah, saat ditinggal oleh sang hidup, maka dia akan diurai dan dikembalikan ke ruang awal. Makanya ada istilah orang Sunda itu, mulih kajati mulang ke asal. Nah, mulih kajati, ruhku berasal dari ruang kosong ini, kembali ke ruang kosong, menghembuskan napas terakhir, ya, siapa yang mulang ke asal? Nah, tubuh ini ada asalnya, ya toh? Asalnya. Makanya di Quran dikatakan, manusia itu diciptakan dari tanah. Padahal bukan dari tanah. Diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Kan nggak ada yang makan tanah. Tapi setuju bahwa kita semua makan dari, ya, dari apa yang ditumbuhkan di tanah. Yes. Tapi tanah kan tidak berdiri sendiri. Ada air, ada udara, ada sinar matahari. Itu kelompok besarnya. Nah, kalau diurai lagi, kelompok-kelompok itu jadi seperti ini. Nah, jadi saya mau ngajar kayak anak SD lah, ya. Maaf ya, mohon maaf. Nah, coba baca ini. Jadi dulu mungkin pernah sekolah kan? Pernah, paling tidak SMA lah, ya. Yes. Sebenarnya SMP juga sudah ada pelajarannya, ya. Karena saya pernah menulis buku, ya. Jadi ada buku IPA di SMP itu karya saya, ya. Buku yang lolos di BSNP itu karya saya, ya. Ada. Kalau anak SMP pasti pernah baca buku saya. Ya, pernah pasti. Karena buku itu adalah buku resmi yang diterbitkan oleh dulu Pedanka, dulu, ya. Pedanka, Pendidikan dan Kebudayaan, ya. Nah, sekarang kan ganti nama terus, ya, walaupun barangnya sama. Nah, ada yang namanya sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur itu adalah susunan unsur-unsur kimia berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Bayangkan ya, ada orang yang tekun, ya, menyelidiki di alam semesta itu atom ada berapa jenis, coba. Setelah itu setiap atom diteliti satu-satu. Yes. Setiap atom ini atom ini, ya, berapa dia punya elektron, berapa dia punya proton, berapa dia punya neutron, itu sampai diteliti satu-satu tuh. Ya, model kayak Bapak Ibu mah pasti nggak mungkin ya bikin kayak gitu ya. Kan sibuk. Betul nggak? Sibuk. Nggak tahu sibuk apa, saya juga bingung ya. Ada yang WA sama saya bingung katanya mikirin ayah guru. Lah kenapa kamu mikirin saya? Ini ayah guru tuh kapan istirahatnya katanya, ya. Belum didengar, kajian kemarin udah nongol lagi. Belum didengar, udah nongol lagi. Padahal saya pikir-pikir, saya itu kajian cuma hari Rabu. Kan seminggu sekali, ya. Udah gitu, paling juga ngariksa 2 minggu sekali. Ini yang denger pusing mikirin saya, ya. Jadi saya juga memang sibuk banget ya. Saya masih bisa antar anak ujian sidang. Saya masih bisa gendong cucu. Saya masih bisa antar istri saya ke dokter kecantikan. Masih bisa antar istri saya beli skincare. Iya, sampai tahu merek-mereknya apa. Ya kan? Apalagi harganya. Karena yang transfer saya kan. Ya milih-milih aja biasa. Udah milih, ya biasanya tinggal itu. Kiris-kiris. Saya masih sempat begitu. Saya masih sempat ngasuh cucu. Saya masih bisa main bola dengan cucu. Jadi mungkin dikiranya saya itu terus aja mikirin kajian. Enggak, seminggu sekali. Cuman sesuatu yang dilakukan terus-menerus, karena sudah disiplin, ya itulah ya. Ada juga yang bilang, kok sempat-sempatnya saya bisa bikin ya kajian Al-Quran 30 juz dalam bentuk audio. Yeah. Kapan tidurnya kata ya guru? Ya saya tidur seperti kalian. Cuman ya saya melakukannya secara rutin. Setiap jam 1 malam saya bangun. Itu aja rutin. Jadi tidak usum-usuman ya. Saya olahraga ya rutin aja tiap pagi. Tidak 12 jam ya. Cukup 30 menit sampai 45 menit. Tapi terus menerus itu aja sebetulnya. Jadi kebaikan itu ya lakukan terus menerus. Oke, lanjut dulu. Nah, tabel ini terdiri dari lajur horizontal namanya periode yang menunjukkan jumlah kulit atom ya. Dan lajur vertikal itu menunjukkan golongan yang menunjukkan jumlah elektron valensi. Nah, elektron valensi itu elektron berada di kulit yang terluar. Nah, hasilnya seperti ini nih. Ya. Hasilnya ini adalah sistem periodik unsur, ya. Jadi unsur itu bahasa Inggrisnya element. Elemen, ya. Elemen itu adalah unsur, ya, unsur. Yang dimaksud adalah atom. Dari ujung sana tuh ada H. H itu lambang dari atom hidrogen. Ya. Nah, itu atom kalau satu. Tapi kalau sudah dua, H2 itu jadi tetap hidrogen tapi dia molekul.
Ya, ada N. Nah, ada N nggak? Coba cari N di sini. Ada ya? Sini nih, N. Tuh, sebelah kanan tuh. N tuh nitrogen. Jadi, ini sudah sepakat. Semua orang kalau lihat N besar, nitrogen. Bukan nani. Ya, nitrogen. Kalau O, oksigen. Nah, jadi kalau misalkan inilah, ya. Kalau N itu nitrogen. Itu atom namanya. Tapi kalau dia itu sudah N dengan N2 itu jadi nitrogen sebagai molekul. Ada lagi O, oksigen. Tapi kalau dia itu sudah O2, ini yang dihirup ini O2. Bukan O1, bukan. O1 itu atom. Dia membentuk molekul dulu. Nah, tubuh kita itu bukan perlu atom, perlu molekul. Ketika atom-atom itu bergabung, maka dia jadi molekul. Nah, itu ada oksigen, ya, ada nitrogen. Oh, macam-macam, ya. Banyak sekali. Di ruang ini tuh banyak sekali jenis-jenis gas yang kita hirup itu, ya. Oke, sampai situ ngerti ya? Nah, ada H sama E, nih paling kanan situ. Namanya helium. Ada N sama E, namanya neon. Nah, itu kan neon itu sebetulnya kenapa lampu disebut neon? Itu sebetulnya neon itu karena dia diisi oleh gas. Namanya gasnya neon. Ya. Ada lagi argon, ya. Ada lagi tuh Cl. Cl, ya. Apa Cl? Klor, ya. Klorida, ya. Wah, macam-macam lah. Ini kalau saya sebutkan satu-satu nanti habis waktu ya, gitu. Nah, coba bayangkan ada orang di semesta ini meluangkan waktu sepanjang hidupnya hanya meneliti jenis atom ada berapa di semesta. Setelah itu kemudian sampai dibikin seperti ini. Coba. Ini keren banget. Ini namanya orang soleh. Ya, bukan yang suka ya apa itu, ada yang suka pakai speaker itu kan, itu ganggu tetangga. Ah, itu nggak soleh, itu ganggu ya. Ini soleh nih, ya. Soleh ya. Ya. Walaupun namanya ini bukan soleh, bukan ya. Ya. Itu ada Hg, hidrargium, raksa, ya. Ada macam-macam lah. Ya, silahkan nanti Bapak Ibu bisa belajar sendiri ya. Nanti buka buku kimia SMA kelas. Tabel periodik. Ya, saya cuma ingin menunjukkan ini ada orang ya berpikir bahwa di semesta ini ada sejumlah atom, ya. Setiap atom itu punya nomor atom sendiri, setiap atom itu punya karakteristik sendiri. Itu sampai dibuat ini yang serupa nih golongan 1 ini yang ini. Ada golongan 2 ya. Jadi ke bawah ada maknanya, ke pinggir juga ada maknanya. Bukan seperti ibu bapak bereskan gelas, bukan ya. Ini jauh lebih dalam lagi. Cuman kalau saya jelaskan ini nanti tambah pusing. Nah, oke, sekarang lihat saya semuanya. Jadi tubuh manusia ini sepakat ya, tersusun oleh atom-atom yang ada di semesta. Apakah semua atom yang ada di sistem periodik unsur itu ada di tubuh kita? Ada. Cuma ya, komposisinya beragam. Nah, yang paling besar nanti saya tunjukkan. Yang paling banyak atom yang mana di tubuh kita. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, jadi saat seseorang itu meninggal, terjadi dekomposisi. Yes. Dengan cara alami. Jadi tubuh ini ya akan diurai oleh alam dengan caranya sendiri. Nggak usah pusing-pusing. Ya, nanti kita menyebutnya kan membusuk, jadi bangkai. Kan kita mah cuma taunya begitu. Padahal unsur air kembali ke air, unsur udara kembali ke udara, kalau diterima. Kalau diterima nih, oh memang ada yang tidak diterima? Ada. Karena dia sering makan rezeki yang punya orang, dia ngambil yang punya orang, dia nyolong yang punya orang, masuk ke sini. Makanya tubuhnya tidak murni lagi. Saat dia mati, tanah aja tidak mau nerima. Jadi ada yang tubuhnya saat mati, tanah aja nggak mau nerima. Nah, kalau tubuhnya aja tidak diterima oleh tanah, berarti jiwanya pun tidak diterima oleh ilahi. Udah pasti itu ya. Itu. Makanya saya juga bingung. Ada orang serakah, ya, gajinya sudah besar, masih nyolong. Betul? Itu orang nggak ngerti. Coba nanti jiwanya nggak diterima saat pulang. Udah gitu tubuhnya pun oleh bumi nggak diterima. Kan langsa itu, ya. Coba pulang nggak diterima, coba. Jadi jangan mengira loh, tubuh ini, makanya kenapa di Islam itu makanlah makanan yang halal dan baik. Nah, halal itu artinya jangan ada yang terluka orang lain, ya, karena rezekinya keambil sama kita. Yes? Nah, makanya ada orang darah tinggi, mati. Tahu nggak kenapa darah tinggi? Kebanyakan makan garam. Garam itu asin? Asin. Garam yang biasa dari dapur nggak bahaya. Yang bahaya itu adalah garam yang berasal dari keringat orang. Ya, ke pegawai,
kasar, gajinya ditahan-tahan, ya, keringatnya diambil, tetapi giliran gajinya dicicil. Nah, hati-hati tuh, ya. Itu makan garam itu. Nah, majikan kayak gitu, lihat aja. Stroke, darah tinggi, stroke, ya. Nah, perhatikan. Jadi dekomposisi itu artinya, ya, semua unsur itu dikembalikan kepada atom-atomnya. Yes? Jadi nanti wujudnya itu menjadi atom-atom lagi. Jadi ya, yang hidrogen jadi hidrogen lagi, yang litium lagi, yang natrium lagi, yang kalium lagi, yang kalsium lagi. Tuh, kalau kalium K besar. Kalau kalsium Ca tuh. A-nya kecil, nggak boleh nulisnya Ca, nggak boleh. Kayak gini nih. Kilometer. Nulisnya begitu. K-nya kecil, M-nya kecil. Karena K itu mengandung arti, yaitu 1000. Jadi kilometer itu K kecil itu 1000. Itu bahasa sains. Nggak boleh nulisnya pakai K besar, M besar. Nah, saya lihat ya, di tol itu ada tulis K besar, M besar. Nah, itu nggak belajar fisika itu. Itu tidak ikut kesepakatan ilmuwan itu. Ya, ya. Makanya gram. Itu ya, kilogram. Kilonya K kecil, gramnya G kecil. Ya. Gram itu G kecil, bukan pakai R, GR. Kalau GR itu gede rasa. Ya. Jadi di fisika nggak ada GR, adanya G kecil. Itu gram. Itu ada kesepakatan loh. Pernah ikut kesepakatan itu? Lah itu kalian tuh nggak tahu ya. Ya sibuk tadi mungkin ya. Nah kembali ya. Nah ternyata ketika diurai menjadi atom-atom lagi, atom itu ternyata bersifat kekal. Tubuh memang menghilang, tetapi sebenarnya bukan menghilang begitu saja. Kembali lagi menjadi atom-atom. Nah atom inilah yang bersifat kekal. Nah ini yang akan saya jelaskan sekarang. Nah, terus setelah jadi atom-atom lagi, kemana? Kan menyatu lagi, betul nggak? Nih, dinosaurus mati dulu. Nah, teruraikan oleh alam, betul nggak? Di badan dinosaurus ada nggak unsur-unsur yang itu tuh, yang ada di tabel itu? Pasti. Ada. Begitu sudah tidak dihidupi lagi, dinosaurus ini kan tubuhnya mengurai, membusuk dulu. Itu adalah dekomposisi sebetulnya. Cara alam mengembalikan semua unsur-unsur itu. Tapi begitu kembali ke unsur-unsur, ini unsur-unsur ini abadi ternyata. Tidak berubah. Yang karbon, tetap karbon. Nah, setelah kembali ke sini, ke alam, dia akan membentuk tubuh yang baru. Itu yang disebut dengan hukum kekekalan massa. Oke, perhatikan. Jadi, ada dua hukum yang perlu Bapak Ibu tahu. Yang pertama, hukum kekekalan energi. Nah gini bunyinya, energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Tetapi energi bisa berubah bentuk. Dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Contoh, ini saya suaranya dikeraskan, pakai pengeras suara. Ya. Nah ini kan sebetulnya asalnya itu energi listrik. Karena kalau nggak ada listrik saya tidak bisa sekeras ini suaranya. Yeah. Energi listrik asalnya dirubah menjadi energi suara. Betul? Ada yang hilang nggak? Nggak ada. Energi listrik di rumah itu Bapak Ibu tidak pernah hilang. Berubah menjadi panas. Berubah menjadi gerak. Ya, karena Ibu pakai hair dryer. Berubah menjadi gerak ketika bikin jus. Nggak ada yang hilang. Tidak ada yang hilang. Energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Dia hanya berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Yes? Yes. Nah, itu disebut kekal. Jadi dia ada selamanya. Nah, sekarang ada yang namanya hukum kekekalan massa. Massa itu materi. Ternyata materi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Tapi si materi ini hanya menyusun satu bentuk, nanti menyusun bentuk yang lain, nanti menyusun lagi bentuk yang lain. Jadi unsur-unsur yang ada di sapi dengan unsur-unsur yang ada pada diri Bapak Ibu sama nggak? Sama kan, Bapak Ibu juga makan daging sapi. Kita lupa bahwa sebetulnya ya yang disebut dengan tubuh Bapak Ibu itu kan isinya daging ayam, daging sapi, betul nggak? Iya. Ya, jerawan sapi masuk situ. Clear? Sadar ya, sadar sekarang. Nah, ketika kita ditinggalkan itu, ternyata si atom-atom ini abadi, tidak pernah berubah. Nah, sekarang saya mau kasih tahu, ya. Air, ya. Molekulnya apa? H2O. Dari mana itu? Dulu asalnya itu berdiri sendiri. O2,
ya, kemudian bereaksi secara kimia dengan H2, maka dia menjadi H2O. Nah, ternyata ada hukum alam, namanya hukum kesebandingan. Coba dihitung di sini. O-nya di sini 2. Di sini H-nya 2. Di sini O-nya 1. 1 kan? Baru 1. Gimana caranya? Nah, nanti kalau belajar kimia, belajar hukum kesebandingan. Makanya ditambah di sini menjadi 2. Kalau ditambah 2, ini H-nya jadi 4 kan? Ya. O-nya jadi 2. Maka di sini ditambah 2. Nah, jadi sebanding. Coba lihat, yang kiri O-nya berapa? 2. Betul kan? 2 kali O, 2. H-nya di sini berapa? 4. Nah, gitu. Nah, itu hukum kesebandingan. Itu harus belajar, ya. Kimia. Belajar. Kan sibuk Bapak Ibu enggak belajar, ya. Bingung saya juga, belajar Quran enggak, ya, belajar sains enggak gitu ya. Ya tapi sombongnya luar biasa ya. Kalau ngomong yang paling benar aja gitu, orang lain itu salah gitu ya. Pokoknya ini sesat, wah gitulah. Nah itu, orang yang ilmunya enggak ada kan begitu kerjanya ya, menilai orang lain. Padahal dia belajar juga enggak, ya. Maaf Bapak Ibu ya, saya ini kalau belajar itu bukan pengen nilai, ya pengen tahu. Makanya saya belajar kimia, saya belajar matematika, ya. Saya matematika mulai dari aljabar, ya, trigonometri, ya, kalkulus, ya. Semua saya belajar, ya. Saya belajar sampai matematika yang paling sulit pun, ya, fungsi-fungsi khusus kayak itu saya belajar. Jadi saya bisa bicara, ya. Saya mengalami. Itu, ya. Oke, lihat dulu sini. Oksigen bereaksi dengan hidrogen. Jadi ini molekul bukan? Molekul. Ini molekul bukan? Ini molekul bukan? Iya. Oh. Nah, sekarang saya mau nanya. Ini H2O ini molekul kan? Yeah. Molekul. Nah, jadi oksigen dan hidrogen yang pernah tinggal di dinosaurus, waktu dinosaurus mati, diurai nggak? Yes. Diurai. Kembali kemana? Ke alam kan? Yes. Mungkin nggak O2 dan H2 yang dulu pernah tinggal di dinosaurus ada di tubuh saya sekarang? Sadar nggak? Mungkin nggak O2 dan H2 yang pernah tinggal di kakek kita, nenek kita ada di sini? Ya. Sangat mungkin. Kemungkinannya sangat besar. Jadi sebetulnya yang menyusun tubuh kita ini, atom-atomnya mungkin pernah menyusun tubuh sapi. Yes. Itu menjelas banget. Kan sapinya kamu potong, setelah itu dagingnya dimakan, udah jelas pindah ke sini. Betul nggak? Iya kan dimakan. Diambil oleh darah. Kan itu, jadi darah, jadi daging, jadi tulang. Yang kemarin itu ada tulang sapi, mungkin sekarang jadi tulangmu. Siapa kamu itu? Ya itu. Sudah masuk gak judulnya? Oh ternyata hukum kekekalan massa mengatakan massa itu, yang dimaksud massa itu adalah ini. Unsur-unsur terkecil pembentuk tubuh yang namanya atom tidak pernah musnah. Jadi dia itu hanya membentuk yang baru. Nah ini contoh, orang dikubur nih, di kuburan. Terurai? Terurai, ya terurai. Lewat proses yang sangat panjang. Betul nggak? Nah, kan kuburannya besok-besok, saking udah lamanya, udah nggak ada tuh. Kan diganti yang baru kan. Dia tuh bukan tidak ada, bukan menghilang. Dia sudah kembali menjadi unsur-unsur yang itu. Yes? Nah, kalau sudah terurai lagi, dia akan terbentuk yang baru. Mungkin sebagian dari tubuh ini ada yang lari ke singkong. Yes. Masuk kan? Ada yang lari ke pohon pisang. Betul nggak? Ya. Kemudian tiba-tiba longsor. Ya kan? Ya udah, ke bawah sama air. Ada nggak yang lari ke laut? Ada. Mungkin sekarang jadi ikan. Betul nggak? Wah, jadi kemungkinannya sangat banyak. Nah, jadi oleh karena itu, sekarang pahami bahwa sebetulnya tubuh ini pun abadi. Karena tubuh ini nanti hancur, ya kan? Ya. Prosesnya tentu saja lewat proses alami. Setelah hancur mungkin jadi singkong dulu, jadi rambutan dulu, jadi mangga dulu, kan gitu. Dimakanlah sama ayah, dimakanlah sama ibu. Betul nggak? Nah, kemudian pelukan lagi, ya, tumbuh yang baru lagi. Gitu selamanya. Jadi tidak pernah ada yang hilang. Ya. Bahkan ya, jumlah air di bumi ini tidak pernah berkurang. Loh, ada banjir. Banjir itu cuman di tempat ini air lebih banyak. Pindah dari tempat lain. Gitu aja. Tapi jumlah air di bumi ini tidak pernah berkurang. Karena tidak pernah ada air yang bisa lolos ke planet lain. Karena di sini ada atmosfer. Ya, air itu cuma pindah aja. Ya, pindah dari Soreang, ya Bale Endah, ya, ke Citarum. Betul nggak? Citarum dibawa ke Cirata dulu. Ya toh? Dipakai untuk
ngurusi listrik dulu. Ada gunanya tuh air ya. Setelah membangkitkan listrik, baru keluar lagi. Pergi tuh kemana? Ke laut terus gitu. Ya, laut nguap lagi, hujan lagi. Ya, kemudian bisa menyirami ya pohon singkong, pohon ubi, pohon kangkung, dimakan lagi. Masuk lagi tuh air. Nah, proses ini tidak disadari oleh kita. Makanya kalau ruh itu abadi, berarti tubuh harus abadi. Makanya si ruh ini akan datang lagi, datang lagi, datang lagi. Kalau tidak selesai di kehidupan yang sekarang, keburu tubuhnya rusak, nggak apa-apa. Jadi nggak usah ditangisi. Nanti melebur lagi, betul nggak? Nyatu lagi, masuk lagi, gitu. Coba sekarang saya nanya, unsur-unsur yang ada di kucing sama nggak dengan yang di kita? Unsur-unsur yang ada di kambing sama nggak? Unsur-unsur yang ada di anjing sama nggak dengan di... Loh kok anjing haram? Mikir dong. Mikir. Ya. Ini yang haram tuh anjingnya atau sifatnya? Nah itu. Sehingga kalau ada anjing, ih jijik gitu. Padahal kamu habis korupsi. Ya oke. Jadi udah bisa nangkap ya Kang Yudi? Yes. Sekarang yakin ya? Bahwa tubuh ini abadi. Jadi sebetulnya hanya diurai dulu ke semesta. Sama. Saya mau nanya itu. Itu yang namanya mobil abadi nggak? Abadi. Abadi. Sekarang jadi ngerti kan? Ya mobil hancur, tabrakan nggak apa-apa. Kan nanti ada tukang kilo. Betul nggak? Di kilo, betul nggak? Ngerti nggak? Ya, yang plastik diambil tukang plastik, yang besi di tukang besi. Tukang besi bawa lagi ke Krakatau Steel tuh. Diancur lagi. Betul nggak? Jadi besi yang baru. Besok sudah jadi dinding di rumah kita. Sudah jadi tiang di rumah kita. Itu dari mobil. Jadi sebutnya semua yang bersifat materi itu juga ternyata abadi. Jadi siapa yang mengatakan kalau materi itu tidak abadi? Itu karena belum belajar. Ya. Nah, saya menggunakan hukum alam, hukum fisika. Namanya hukum kekekalan massa. Yes? Nah, orang sudah tua, rarempo. Ya udah, daripada didoakan panjang umur juga kan repot. Betul nggak? Udah nyusahin yang hidup. Ya udah, nggak apa-apa ya. Keluar dulu. Betul nggak? Ruhnya keluar dulu. Ya, setelah itu kemudian diproses alam lagi. Nanti tiba-tiba berikutnya keluar lagi. Jadi anak yang lucu. Kan lucu lagi. Betul nggak? Jadi cucu, masuk lagi. Kan lumayan, giginya jadi lengkap lagi. Daripada udah giginya ompong, betul nggak? Ya, makan daging juga ditelan. Kan repot. Clear ya? Udah ngerti sekarang? Kaget nggak? Ya, tapi masuk nggak di akal Bapak Ibu? Ini fisika. Sampai saya ngambil gambar itu. Nah ini lebih jelas lagi mungkin ya. Disebut susunan berkala, sama dengan yang tadi ya. Gitu. Cuman ini lebih jelas ya. Ada hidrogen, litium, natrium, kalium ya. Kemudian ada tuh emas, mana emas Kang Yudi? Emas. Apa ya? Emas. Emas berarti AU ya? Aurum. Aurum, emas, mana emas? Nah ini AU nih. Nah dekat Hg tuh. Ya. Ini Hg sebelah sana tuh AU. Ini nih emas tuh nih AU. Ya kan? Ini dekat Hg. Tuh. Ini nih. Ini Hg, ini AU, ini AU. Aurum, emas. Jadi emas itu asalnya ya atom-atom. Kemudian disatukan, ya. Ya, jadi gelang. Kan taunya gelang sekarang, emas. Padahal kan itu sebenarnya atom-atom yang menyusun emas. Sekarang jadi gelang. Nanti patah. Betul nggak? Dijual kemana? Kerongsokan. Ada kan biasa. Terima emas patah. Itu harganya turun kan? Besok sudah jadi anting. Dilebur lagi. Ya, patah lagi. Besok jadi kalung. Kekal nggak? Ngerti sekarang? Oh ternyata jangan-jangan emas yang hari ini jadi gelang saya, itu kan? Itu adalah emas yang dulu waktu jadi kalung patah. Betul nggak? Yeah. Kemudian dihancur di pabrik emas jadi gelang. Clear? Ada yang hilang nggak? Nggak ada. Jadi sebetulnya tubuh kita tuh tidak ada yang hilang. Yes? Nah, cuma lebih bagus nih. Kalau tubuh ini lebih cepat diurainya, dekomposisinya lebih cepat, kan lebih ada gunanya. Tapi kalau tubuh yang banyak kotoran di tubuhnya, itu diperlambat. Makanya orang ya ada yang cepat menyatu dengan alam, ada yang lambat. Itu tergantung apakah tubuhnya itu bersih atau kotor. Nah tubuh yang kotor lambat, tubuh yang bersih cepat.
Makanya kalau orang tua kita dulu disebut tilem. Ya. Nah, tilem itu saking cepatnya diserap oleh alam sampai kita menyebut tilem. Tilem apaan? Langit. Nah, tilem Ya. itu berlawanan dengan hukum kekekalan masa. Nggak ada yang tilem. Cuman menyatunya lebih cepat. Ya. Ya. Makanya kan sekarang masih ada orang yang berpikir, ya, oh dia mah langsung ke langit katanya. Betul nggak? Tidak ada itu. Kalau ada yang begitu berarti melawan hukum alam. Kalau ada yang melawan hukum alam, berarti Tuhan melawan hukumnya sendiri. Semua itu nggak ada. Ya, ingat itu. Makanya harus waras ya kalau belajar itu. Oke, nah ini gambar atom nih. Jadi atom itu digambarkan seperti ini, ya. Jadi ada inti atom. Nah itu, ada inti atom. Jadi atom tuh gini, ada inti atom di tengah, Bapak Ibu. Nah, di sini di inti atom, ini muatannya positif. Penghuninya siapa? Ada proton, ada neutron di inti atom. Nah, di sini ada kulit-kulit atom. Itu model, ini model. Yang bikin model ini namanya Bohr. Pasti bukan orang Ciparai. Ya kan? Neil Bohr. Itu adalah ahli fisika kuantum. Ya. Nah, digambarkan sesederhana itu. Ini namanya teori. Teori itu belum tentu benar. Tapi daripada nggak ada yang ngomong benar, ya udah, yang nggak benar aja dulu. Ya. Di sini ada kulit lagi. Ya. Di sini ada kulit lagi. Ya, nah di tiap kulit ini ada elektron. Nah, ada elektron di sini, ada elektron, sini ada elektron, sini. Nah, jumlah elektron di setiap kulit lain-lain. Ya. Lain-lain. Nah, sampai ya ada orang yang meneliti di tiap kulit jumlah elektronnya berapa. Sampai ada rumusnya nih. Misalkan tembaga. Tembaga itu berarti Cu. Tuh, cari tadi tembaga Cu. Kofrum. Tembaga ini nih yang dipakai untuk Kamu. ya kabel listrik. Kok pakai tembaga? Karena tembaga itu di alam jumlahnya banyak. Ya, sebetulnya kalau mau cari yang paling hebat mengantarkan arus, itu emas. Ya. Emas itu paling cepat mengantarkan listrik dibandingkan tembaga. Hambatan emas itu lebih kecil daripada tembaga. Tembaga itu makanya banyak yang hilang jadi panas. Gitu. Jadi tidak semua ya listrik yang dialirkan itu langsung jadi cahaya, tidak. Makanya lampu jadi panas, betul nggak? Ya kabelnya juga panas, belum lagi kabelnya terlalu kecil. Nah, makin kecil kabelnya, makin besar hambatannya. Kebakaran itu kenapa? Ya, di rumah itu listriknya banyak, tapi kabel-kabelnya kecil, karena pelit. Ingat, gang kecil, kalau yang mau lewat banyak, kan jadi pas seret-seret. Seret-seret apa bahasa Indonesianya? Berdesakan. Berdesak-desakan, ya. Itu bahasa Garut banget ya itu pas seret-seret. Gitu. Tapi kalau gangnya besar, ya, yang lewat banyak pun nggak masalah. Persis, ya, kejadian itu tuh kejadian yang ada di nih. Tembaga misalkan. Itu nomor atomnya adalah 29. Itu sampai ada yang tahu. Si tembaga ini jumlah elektronnya itu 29. Jumlah protonnya 29. Nah, di kulit pertama, ini kulit K namanya. Ini kulit L, kulit M, dan seterusnya. Di kulit K, itu ada 2 elektron. Coba ada orang yang sampai gitu tuh, iseng banget. Wow, hebat, hebat. Ya, di kulit L itu ada 8. Di kulit M itu ada 18. Di kulit N ada berapa coba? Masa gini aja lama? 2 tambah 8, 10. 1. Nah, itulah tembaga. Dia itu di kulit terluarnya cuma punya elektron 1. Nah, semakin luar, maka semakin jauh dari inti. Maka dia itu gampang kecelakaan. Ada gangguan sedikit aja dia lepas dari atomnya. Maka atom jadi ion. Makanya kenapa orang tuh di Mekah itu tawaf? Ya. Jadi kan Ka'bah itu dianggap sebagai pusat energi. Makanya makin jauh, hati-hati tuh. Makin jauh dari pusatnya, dia itu tarikan energinya makin lemah. Ya. Tapi itu simbol. Jangan merasa yang dekat dengan Ka'bah kemudian pelukan dengan Ka'bah itu dekat dengan Allah, belum tentu. Ya, siapa tahu kan sebetulnya dia itu utangnya gede, cuma pengen lunas aja kan, teriak-teriak di situ. Siapa tahu, ya. Pengalaman ya. Nah, secara simbolik di Mekah begitu. Secara hakikat lihat saya, ini Allah. Ya terserah. Kamu mau di K, mau di L, mau di M, mau di N, mau di O, ya terserah kamu. Ya, makin jauh dari dia, ingat tuh. Maka kemungkinan untuk celakanya makin besar. Makanya orang-orang yang sering melakukan kejahatan itu karena apa? Dia mengalami kegelapan, mengalami ketidakhadiran Tuhan. Karena dia itu jauh, bukan Tuhan yang menjauh. Dia itu makin jauh. Dia yang menjauh.
Nah, makanya si elektron yang di luar ini disebut free elektron, elektron bebas. Dia sudah tidak bisa dikendalikan lagi oleh inti. Nakal. Makanya ada beda potensial sedikit saja mengalir. Itulah yang jadi arus listrik. Jadi arus listrik itu adalah elektron yang bergerak, disebut free elektron atau disebut elektron valensi, elektron yang berada di kulit yang terluar. Hebatnya ada orang sampai meneliti gini ya. Kayak Bapak Ibu pasti nggak sempat ya, kan sibuk ya, sibuk ya, ya. Udah ditulis orang pun nggak ada kesempatan buat, betul nggak? Iya. Iya. Makanya kemarin tuh tim IT perjalanan ke Blitar kan 12 jam. Saya dengar tuh tim IT ngomong gini, lama banget katanya. Saya bilang, orang lain mah bikin relnya, kamu mau tinggal cincin. Betul nggak? Orang lain mah bikin rel sebanyak itu, kamu mah tinggal diam. Orang yang bikin rel aja dulu tidak bilang lama banget. Kamu tuh keterlaluan, saya bilang. Tinggal cicing, tak kudunyian kereta api. Betul nggak? Nggak usah bikin kereta Tinggal apinya. cicing HS. Tinggal tidur. Makanya supaya tidak banyak keluhan, baru sejam nasi goreng. Apalagi, saya panggil lagi itu restoran. Indomie. Tim IT harus begitu. Karena lama banget. Kan saya bilang, orang lain yang bikin rel, kamu cuman diam aja lama. Keterlaluan kamu itu. Betul nggak? Ya, itu kan tidak sadar. Itu orang yang kurang apresiasi pada orang lain. Betul nggak? Ya, Belanda mau bikin jalan, kamu mau tinggal lewat. Cicing di mobil, mending hese-hese tuh. Betul nggak? Gitu, ya. Ke Jogja, mana tebih ke Jogja teh. Batur menyeun jalan. Betul nggak? Nerobos gunung. Mana mantang cicing. Bari barang dahar deui. Oke, lihat saya sini, ya. Jadi coba perhatikan, ya. Orang sampai segininya. Setiap atom itu diteliti. Oh, bagus nih kayaknya tembaga ini karena nomor atomnya 29 buat jadi pengantar listrik. Coba ibu-ibu masak di dapur, ya. Masak di dapur, kebanyakan pakai logam. Betul nggak? Ya, pakai logam. Nah, bagian-bagian tertentu pakai kayu supaya tidak ada aliran panas, supaya dia jadi isolator. Itu orang itu membuat, ini mau bikin ini bahannya dari apa? Bikin ini bahannya dari apa? Yang dipelajari ini dulu. Secara mikro dulu. Unsur pembentuknya apa? Luar biasa. Ilmu pengetahuan ya. Nah, bahkan sekarang orang tahu bahwa yang namanya proton, neutron, elektron pun ternyata bukan materi lagi. Dia itu adalah ya energi yang sedang menari di ruang kosong. Kalau diamati, baru dia mewujud menjadi materi. Jadi alam semesta ini nggak ada. Cuman karena kita mengamati, jadi ada. Itu yang disebut dengan observer effect. Namanya efek pengamat. Jadi di laboratorium, elektron tuh nggak ada. Bukan benda padat yang ada. Begitu diamati, jadi ada. Ya, betul. Jadi suaminya itu nggak ada. Begitu dilihat, jadi ada. Loh kenapa? Lah lihat sini. Coba lihat. Ini kan inti atom segede gini. Ini elektron di sini. Kan ini badan atom itu banyak apanya? Kan banyak ruang kosongnya. Bahkan ruang kosong ini yang kosong-kosong ini, kalau diukur dari semuanya itu 99,9999%. Sedangkan atom itu membentuk tubuh. Berarti sebenarnya tubuh ini tuh ruang kosong sebetulnya. Ya, itu. Kebanyakan idgom biguna yang nggak akan ngerti kayak gini. Bisanya cuma nyalain aja. Ya, salah baca masuk neraka gitu aja. Itu belajar teleletik tapi kagede gitu, oh kemajuan. Betul nggak? Ya paling maju-maju juga minta sumbangan. Oke, lihat sekarang. Lihat sana. Amoniak NH3 jadi pupuk. Ya saya semuanya. Orang tuh ngerti asalnya N dan H. Kenapa N dan H itu diaduk-aduk supaya jadi NH3? Orang sebelum bikin pupuk itu tahu dulu, ini tanaman ingin apa? Ingin daunnya lebat. Daun perlu atom apa? Ingin buahnya lebat. Buah itu perlu atom apa? Makanya dia mikir, kira-kira kalau buat pupuk apa dengan apa? Enggak segala diaduk-aduk. Betul nggak? Kan kamu aja mau bikin cireng mikir dulu, betul nggak?
Ya, kan ada cireng tuh yang ngabala ketrak. Nah, ngabala ketrak bahasa Indonesianya apa kan jadi? Nggak bisa, kata keras tidak bisa menggambarkan ngabala ketrak. Makanya bahasa itu kan kecerdasan, betul nggak? Iya. Bahasa Sundanya keras teas. Iya mah ngabala ketrak. Paham? Saya kalau dikasih kasreng sama Pak Lurah, ya, pokoknya kalau kasreng saya sebut itu kasreng dari mana ya? Pak Lurah, langsung rebutan, sebentar habis. Karena apa? Ngepros. Nah, ngepros bahasa Indonesianya apa? Renyah, lembut. Makanya nggak bisa. Nggak bisa. Tetap aja ngepros, betul nggak? Dan untuk tahu ngepros itu seperti apa, jangan buka kamus. Jangan tanya AI, gegel. Ah, gegel lagi. Gegel. You know gegel? Ya kamu makan dulu, ya kan? Begitu dicicipin, begitu dicicipin gini, ngepros. Coba hebat. Ngepros, ngabala ketrak, ngabagel, betul nggak? Cakial. Luar biasa. Lihat saya semua. Oke. Bapak Ibu mau bikin cireng aja, airnya segimana, betul nggak? Ya. Tanya Pak Lurah, gimana caranya bikin kasreng yang ngepros? Itu pasti ada campurannya, betul nggak? Lah, istri saya nyoba di rumah, ngabagel, betul nggak? Coba, orang mau bikin pupuk, N sama H. N-nya harus berapa? Kemudian dicari yang tepat. Jadi NH3, pupuk. Orang perlu vitamin C bagi tubuh, supaya tubuhnya sehat. Ternyata dibuatlah asam askorbat. C6H8O6. Itu. Jadi semua yang di apotek itu, obat-obat macam-macam itu, sebetulnya mereka itu meramu atom-atom. Itu obat di dahar kusaha. Kusaha. Kan kumarane, negara ring. Oh, udah sakit ya. Nah, obat masuk ke sini kan? Betul nggak? Kan itu berarti kita memasukkan atom-atom. Atomnya abadi, tidak pernah rusak. Yang C nanti kembali ke C, H kembali ke H, O kembali O. Ya, karbon dioksida, CO2. Untuk apa? Ya, penyegar dalam minuman ringan, CO2. Tapi CO2 juga dibutuhkan buat proses fotosintesa. Ya, CO2 ditambah H2O ditambah sinar matahari menghasilkan O2. Ya. Kalian mah ini juga pasti gak ngerti ya. H2O ditambah CO2 tambah sinar matahari menghasilkan O2 ditambah karbohidrat ditambah H2O lagi. Nah, jadi ada O2 dan karbo. Kalau nggak ada karbo kan nggak ada tenaga. Itu namanya proses fotosintesa. Aduh, keren banget. Jadi semua itu yang dimainkan oleh Tuhan itu atom. Makanya atom ini harus tetap ada, tersedia di alam. Tidak boleh rusak. Makanya atom itu abadi. Berarti tubuh? Yes. Kalian dulu belajar kimia waktu SMA, pasti ngerti kan? Saya tahu lah, dari wajah-wajah paling 5,5 nilainya. Dari wajahnya kelihatan ya, nilainya itu. Ya. Merah katanya. Yang ditulis pakai ya merah. Dulu ya kalau 5 itu nilainya berem, nah itu. Terus mau naik kata mah. Dino naik-naiknya pasti didorong, tak guru udah karunya. Kelihatan dari wajah-wajahnya. Asam klorida HCl, apa? Pembersih logam. Ya, termasuk air keras, ya. Natrium klorida NaCl. Nah, Bapak Ibu perlu garam di dapur, ya. Hebat alam semesta itu. Na kawin dengan Cl, jadi NaCl. Jadi uyah. Betul nggak? Tanpa garam, coba, ya. Tidak berasa. Tanpa garam, ya. Bahkan ya pokoknya begitulah. Nah, NaOH, natrium hidroksida, bahan baku pembuatan sabun. Sabun itu NaOH. Jadi sabun. Keren banget, ya. Sekarang sukrosa, pemanis makanan, ya. Ya C12, H22O11. Asam sulfat, H2SO4, air aki. Jadi air aki. Jadi aki bisa hidup, bisa menyimpan energi listrik. Itu ada H2SO4. Nah, kemudian urea, CO, NH2 2 kali. Jadi pupuk tanaman. Asam asetat, jadi cuka. Betul nggak? Iya. Kalau udah jadi cuka kan bakso jadi enak. Ya, mie kocok jadi enak. Ya, nanti juga giginya juga lenyap. Betul nggak? Lenyap apa? Diurai. Nah, gigi bolong itu bukan lenyap, diurai oleh ulam. Betul nggak? Jadi bau huntu kan? Ya. Ada lagi soda kue, NaHCO3. Ada lagi magnes dan lain sebagainya.
Jadi Bapak Ibu, di alam semesta ini isinya adalah molekul yang dibangun oleh atom. Jadi hebatnya itu atom tidak pernah rusak. Bayangkan kalau atom-atom penyusunnya rusak. Bingung pun alam semesta. Rekian sampu areueuh atomna. Betul nggak? Mal aya deui sampu. Makanya sampu aya deui. Tenang we. Abadi nggak? Boleh aya deui. Betul? Pecai aya deui. Kangkung aya deui. Betul? Sadar nggak Bapak Ibu? Baru sadar sekarang ya. Kasihan saya lihat kalian itu sebetulnya ya. Ya, sibuk tapi nggak jelas. Nah, lihat nih, ya air H2O. Nah, digambarkan sebenarnya. Bayangkan Allah itu ya sampai H. Ini lihat gambar yang kedua tuh di belah kanan. Ya, H dengan H itu ada batang pemegangnya sebetulnya. Jadi ini O, ada batang pemegangnya itu. Nah, itu yang disebut dengan ikatan antar atom. Nah, yang mengikat itu namanya elektron. Kalau tidak ada itu, gak ada barang di dunia ini. Gak ada suamimu. Alhamdulillah. Bukan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat itu ya. Ada orang sampai iseng, lihat tuh. Ada orang sampai iseng. Ya, H dengan H itu sudutnya 104,5 derajat. Iya. Sudutnya sampai segitu. Kalau dia itu sudutnya tidak begitu, tidak akan ada air. Wow. Bagaimana Allah itu cinta kasihnya kepada kita? Jadi H2 dengan O itu bukan numpenting mah riung mengpulung, bukan. Enggak begitu. Ini saya tunjukkan betapa cinta kasih Allah itu. Makanya saya kalau belajar fisikal, belajar apa tuh, hebat ya Allah. Cinta kasihnya begitu luar biasa pada kita. Dan gara-gara sudutnya segitu, air itu jadi aktif. Makanya molekul yang paling tidak bisa diam, walaupun kelihatan ini, secara mikro itu air. Maka dia menjadi pelarut yang sangat bagus. Dirubah aja sudutnya. H dengan H itu tidak 105, tidak 104,5. Dia tidak akan bisa menjadi air. Coba, Bapak Ibu pakai sabun, kemudian dilarutkan pakai air. Betul nggak? Masak, nyeduh kopi, gula, ya Allah. Bikin beras kencur, bikin jamu. Coba, kalau air itu sudutnya tidak segitu, air itu diem. Maka dia itu aktif sekali. Sangat aktif. Gara-gara sudutnya dibuat oleh Allah, air itu pelarut yang sangat baik. Sampai Allah itu menciptakan air saja satu molekul. Dipikirin itu sudutnya harus berapa. Jadi terus, masa nikmat Allah mana lagi yang mau kamu dustakan? Kalian cuma bisa fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Amin. Cuma gitu aja. Karena nggak mau belajar. Ya, saya juara musabakoh dulu. Makanya suara saya masih bagus kan? Lihat itu ya. Nih saya, ya lihat tuh. Ya, Cl dengan O2, klorin dioksid. Itu sudutnya beda dengan air. Yeah. Jadi obat. Padahal itu juga atomnya. Nah, orang yang bikin obat di apotek, ya, di pabrik obat, dia itu cuma berpikir, ini obat lambung bagusnya apa? Ya? Apa sih yang perlu dibuang? Gas. Apa gasnya? Gas ini harus dibuang dengan apa? Maka dibuatlah obat lambung. Unsurnya harus apa? Supaya dia anti gas. Sampai segitunya. Nah, orang yang kreatif itu jadinya punya pabrik obat. Obatnya dimakan. Gunung Garing. Dapat berkah kan? Jadi sebetulnya di alam semesta ini berkah sudah ada. Cuman kaliannya diem. Kayang. Sibuk ya. Oke. Sekarang lihat ini. Tubuh manusia komposisinya, lihat aja komposisinya. Jadi oksigen 65%. Makanya kalau tubuh ini kurang oksigen dari mana? Ya kamu banyak minum. Sejam sekali minum. Minum itu bukan menghilangkan haus. Ingat, 75% tubuh harus air. Kalau nggak ada air, gimana? Ginjal jadi rusak. Kenapa? Ginjal itu seperti mesin cuci. Cuciannya banyak, airnya sedikit. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kalau minum obat yang kimiawi itu, syukur-syukur kalau nggak minum itu. Makanya harus didetoks. Di sini, didetoks. Karena obat itu tidak pernah bisa menghilangkan penyakit, hanya menghilangkan rasa sakit sesaat. Ya, luka-luka dari yang lama, cara berpikir yang usang, itu nggak bisa, harus di detox.
Saya punya metode detox yang canggih. Metode ala Karuhun Parahyangan. Di awal Agustus ada batch yang ketiga. Silahkan daftar sebelum slotnya habis. Ya. Iklan dulu. Ya, iklan dulu. Kamu nonton TV juga ada iklannya. Ya kan? Oke. Nah, lihat, oksigen itu 65%. Karbon, ya, 18,5%. Hidrogen 9,5%. Coba lihat tuh. 65 tambah 9,5. O dengan H. Berapa itu? Sekitar 74 ya. 74,5. Nah, makanya tubuh kita itu O dengan H-nya harus terjaga 75%. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sakit itu karena ada yang kurang sebenarnya. Coba, masih ingat gak? Waktu Bapak Ibu COVID. Kan Bapak Ibu disuruh minum zinc. Zinc. Zinc itu dari ini, Zn. Ini itu adalah seng. Seng diterei. Nah, seng itu yang dipakai atap, yaitu itu atom-atom seng yang dipakai, disusun jadi seng, jadi atap. Nah, ternyata tubuh kita perlu seng, perlu zincum. Ya. Makanya kita disuruh waktu itu untuk meningkatkan daya imunisasi tubuh kita dari COVID, disuruh minum zinc. Zinc itu seng. Cuman seng dalam bentuk kapsul. Kade, ya. Karena seng nu kapsul teka beli, naik kaluhur. Aduh, gak gitu juga. Digunting, ya. ujungnya langsung diterei. Sarua cenah seng, dah sudah dikaji sama ayah di sini. Gak segitunya ya. Ya, enggak segitunya ya. Oke. Lihat, coba lihat dulu, Kang Yudi itu. Oksigen 65%, karbon 18,5, hidrogen 9,5%. Jadi kalau dihitung-hitung di tubuh ini yang paling banyak itu 3. Oksigen, karbon, hidrogen. 3 besar. Makanya itu tidak boleh kurang. Ya, perhatikan Bapak Ibu. Ya, saya kemana-mana itu nggak pakai supir. Ya, saya kemarin ke Bogor ngantar anak. Ya saya nyupir. Saya kesini juga nyupir sendiri. Ya, nyupir. Ya. Yang di mobil pada tidur. Ya saya. Nah, jadi harus tahu cara memanage tubuh. Supaya tubuh itu selalu energinya cukup. Nah, dengan belajar ini, kita harus tahu komposisi yang dibutuhkan tubuh apa saja. Ini tubuh yang normal. Yang normal. Jadi sakit itu sebenarnya ada tubuh kehilangan keseimbangan, kurang atom-atom. Paham maksud saya? Ya, nasi setengah bola. Hulu asin weh di ujung. Ya. Jadi Cukup. ya. Cukup kenyang gitu. Iya. Beli peda dibungkus pakai inyuk dicocolan luar wungkul. Itu memang bisa masuk, tapi unsur-unsur ini ada nggak di situ? Lihat selanjutnya apa? Nitrogen 3,2. Ya. Jadi nitrogen tuh yang suka dimasukkan ke ban. Ban aja perlu nitrogen. Tubuh kita juga perlu nitrogen, Bapak Ibu. Ya. Terus, jadi sama nggak nitrogen yang di ban dengan nitrogen di sini? Sama, tidak berubah. Kan kekal. Ya. Terus berikutnya apa? Kalsium 1,5. Makanya kalau kurang kalsium, gigi cepat rontok. Masih muda, merek-plekan. Merek-plekan coba apa bahasa Indonesianya? Muruluk. Ini kalau biasa pakai bahasa Sunda, ya, itu nggak bisa direm, ya. Saya nggak bisa direm. Ya. Nah, maaf ya Bapak Ibu, saya sekarang usia 60 tahun, gigi saya masih utuh. Kenapa? Saya kalau pagi-pagi tadi sarapan, ya, sebelum sarapan ya tentu saja bangun tidur gosok gigi. Nah, habis sarapan gosok gigi lagi. Karena kan saya mau saum nih dari jam 6 paling tidak sampai jam 1 saya tidak makan. Jadi saya tidak bisa makan jam 8, jam 9 kan. Ya. Nanti jam 1 saya makan dan habis makan gosok gigi lagi, saum lagi. Ya. Bahkan tidak makan sampai malam baru makan besok lagi. Jadi kalau coba bayangkan Bapak Ibu, habis sarapan gak gosok gigi. Kan kotoran di sini. Itu berapa jam? Itu 6 jam, itu sudah membusuk jadi asam. Mulut jadi asam. Kalau mulut jadi asam, apa yang terjadi? Ya, itu zat asam yang di sini dari makanan yang kotor itu kan menyebabkan gigi cepat rontok. Maaf ya, usia masih muda tetapi giginya sudah hilang. Padahal gigi ini kan. Nah, saya pertahankan gigi sebagai wujud rasa syukur saya. Karena kalau sudah jadi diganti sama gigi palsu, ya, ada orang giginya palsu semua, makan terus saya ngomong-ngomong huntu, betul? Repot. Ya.
Udah gitu makanan juga saya tanya, itu kalau pakai gigi palsu makanan gimana rasanya? Rasa. Ternyata pakai gigi palsu itu rasa tuh hilang. Jadi jangan dikira loh, gigi itu membangun rasa. Jadi makanan yang enak pun yang mahal kalau sudah giginya palsu, makanannya jadi nggak ada rasa. Makanya cok sekarang ya, nggak apa-apa terlambat juga ya, habis makan gosok gigi, ya gitu. Habis itu makan tuh harus jelas jamnya, jelas jenisnya, jelas jumlahnya. Ya kalau jam 6 udah sarapan, sarapan harus lengkap di situ. Jangan jam 6 bubur ayam, jam 7 nasi kuning, jam 8 kupat tahu, jam 9 seblak, jam 10 basreng, ya, jam 11 cilok, jam 12 dahar deui wae. Kumaha. Terus kapan mau istirahatnya? Nih, Bapak Ibu, lambung kita itu akan sehat kalau diberi istirahat 8 jam. Makanya kalau makan itu jam 6 pagi, beri lambung kesempatan untuk menyerap semua makanan itu, ya. Makanya makan yang seratnya banyak biar gampang diserap. Pagi-pagi makannya semua karbo, ya. Cireng, bala-bala, patahu, comro, ting lah marane mah kitu wae. Jadi we gering, mah betul nggak? Nyeri sirah, arah-arane. Jadi tubuhnya tidak layak pakai lagi, ya. Didoa minta panjang umur, ya. Kalau pengen panjang umur nggak usah didoakan, ya. Hidup sehat aja, hati selalu gembira, istirahat yang cukup, diet yang seimbang, udara yang bersih, kendalikan diri, sinar matahari yang cukup, energetik berolahraga, hubungan sosial yang bagus, ya. Tuh, setidak-tidaknya bereskan urusan dengan pasangan. Itu aja dulu. Suami meninggal, alhamdulillah. Orang lain innalillah, ya alhamdulillah. Ya itu harus didetoks tuh, ada luka. Ya, baru air 74% kan tadi. Lihat tuh. 65 tambah 9,5. Ini komposisi yang normal. Lihat Bapak Ibu. Jadi sekarang saya kasih tahu, kalau sakit kepala minum. Ya. Cara rangkel minum. Ya, kokoleangan minum. Kokoleangan apa tuh? Aduh, kelenger. Puyeng. Enggak tahu, saya hari ini pengen banyak bahasa Sunda lah. Nah, lihat berikutnya tuh, ya. Fosfor. Ya, 1%. 1%. Ya, kalium. Ya. Belerang perlu. Ya. Belerang tuh perlu, ya. Makanya berendam sekali-kali tuh ke teater, ya. Ya. Tapi cuma 0,3%. Natrium. Nah, ingat natrium itu cuma perlu 0,2. Tong lebat teuing dahar uyah. Makanya kenapa orang Jepang tuh sehat? Mereka jarang pakai bumbu. Semua makanan langsung diambil dari alam. Pernah saya tanya orang Jepang, kenapa Anda makannya langsung dari alam? Ikan gak dimasak. Paling juga dikasih cuka aja, ya. Semua, karena mereka bilang alam itu sudah memasak. Semua yang disediakan di alam itu sudah sempurna. Kenapa dimasak lagi, kata mereka? Tuhan itu adalah chef yang paling canggih. Wow. Ya? Iya, pernah. Ya, ada orang, saya ingin mengucapkan terima kasih sama dia, ya, karena pernah berjasalah sama saya. Jadi saya traktir. Rasa saya itu udah mewah, karena saya bawa ke restoran Jepang. Saya mikir berapapun yang dia mau makan, gak apa-apa. Saya lupa, saya pesenin sashimi. Mahuleng we kieu. Eta lauk atas cenah kumaha dahar. Biasa dibeulem. Ya, digoreng nepi ka renghek teh. Renghek apa tuh? Dibakar sampai matang. Ngahulang tah. Aduh, saya baru sadar. Kenapa kamu nggak mulai makan? Ya lauk atah, udah. Akhirnya saya pesenin nasi goreng aja. Baru makan, udah saya dimakan. Jadi karena kita ini ya, knowledge-nya aja belum sampai. Jadi cara kita memasak makanan aja, tingkat kecerdasan kita tuh sudah berbeda. Ya, makanya mohon maaf Bapak Ibu, ya kita bersyukur. Kalau orang Sunda masih mending ya. Ya, lalap bagus. Yang mentah itu. Ya. Kan kalau orang barat bilangnya itu salad. Beda nyebutan beda. Itu sama mewahnya Bapak Ibu, ya. Kalau orang lain pakai mayonis. Yes. Lah orang mah pakai sambal tarasi. Sama itu mayonis. Nah, masih bingung-bingung teuing. Coel we kana sambal tarasi. Enak. Makanya ya,
Bapak Ibu, saya bukan itu. Saya perhatikan ya, mereka yang masih gemar makan lalap-lalapan yang mentah itu, kulitnya beda. Tapi anak-anak sekarang itu semua pengennya fast food, junk food. Ya, sudah tidak suka yang begitu. Itu alarm itu. Ya, kenapa? Orang tua kita dulu makan Makan lalap-lalapan yang mentah itu kan high fiber. Ya, itu serat tinggi. Kaya Ya, serat. kaya serat. Makanya saya kalau pagi-pagi ya, saya minum jus 8, saya makan buah-buahan setidaknya 3 macam, 3 warna. Setelah itu saya makan sayuran yang dikukus. Ya. Selalu ada labu siam yang Kecil. muda, yang kecil, ada wortel, ya, ada edamame, ya, kacang-kacangannya, ya, kacang bulu. Sami Bu eta teh di Jepang mah edamame, ya, beda ngaran. Ya. Jadi beda hargana oge. Disebut kacang bulu mah jadi murah. Betul enggak? Dan cara masaknya juga beda. Kalau edamame itu dimasaknya itu masih kelihatan hijau, makanya dicelupkan dulu ke air garam sebelum direbus. Maka tidak berubah warnanya. Ya, harus belajar. Ini mah warnanya nepikan ka rubah, Kang Yudi. Warna coklat ya. Warna coklat. Pika sebelen. Jadi aja tidak menarik kan gitu. Paham ya? Nah, jadi tingkat kecerdasan seseorang itu bisa dilihat dari cara dia makan. Tubuhmu adalah mulutmu. Makanya hindari pagi-pagi dari makanan-makanan yang berminyak. Ya, kita terbiasa dengan goreng-gorengan. Hindari, ya. Aduh, jadi banyak yang harus diperbaiki ya. Memang nanti juga kalau udah mati mah sama diurai ya, sama abadi. Lihat tuh, natrium itu cuma 0,2. Natrium 0,2. Ya. Klorida, Cl 0,2 juga. Makanya sebetulnya tubuh kita tuh perlu garam 0,4, Bapak Ibu. Jadi sesendok aja, ya, setengah sendok aja untuk harian kita itu terlalu banyak. Terlalu banyak. Apalagi garamnya banyak, gulanya banyak, airnya kurang. Ginjal jadi rusak. Ini saya bicara hari ini bukan sekedar ingin membuktikan bahwa tubuh ini abadi, tapi sekaligus saya ingin memberikan perhatian. Yuk, kalau komposisi atom-atom di tubuh ini clear seperti ini. Kenapa tubuh kita cepat lelah? Sudah unsur-unsur dalam tubuh kita tidak seimbang, tambah lagi pikirannya juga berantakan. Tambah lagi jiwanya berantakan. Tambah lagi mentalnya berantakan. Tambah lagi ya, energi di sini, titik-titik energinya semua ada cakranya. Tidak hidup di sini, tidak ada aliran. Ya sudah, tubuh jadi ambruk. Ya. Ya, dikit-dikit capek, dikit-dikit lelah, ya. Itu. Ya, hidup jadi tidak menakjubkan lagi. Oke, perhatikan. Nah, jadi inilah cara terbentuknya. Atom membentuk molekul, ya, membentuk organ, Organel. dan organ itu ternyata sel-selnya itu sama. Tapi hebatnya, sel yang sama ditempatkan di tempat yang berbeda, dia menjadi cerdas sendiri. Lihat Bapak Ibu. Ya. Sel pembentuk gigi dengan sel pembentuk tulang sama. Tidak ada beda. Tapi begitu ditugaskan oleh semesta jadi pembentuk tulang, terus memanjang. Ditugaskan jadi membentuk gigi. Pada titik tertentu berhenti. Bapak Ibu ya, ketika di ngaca, coba perhatikan. Kok gigi saya di usia tertentu berhenti? Kebayang nggak kalau jalan terus? Tapi itu aja kita kepikiran. Karena apa tadi? Sibuk. Sibuk nggak jelas. Hebat ya. Jadi sel itu cerdas Bapak Ibu. Perhatikan, rambut. Allah letakkan di sini. Tumbuh, Kang Yudi. Yes. Stop aja. Stop. Paling juga nangis tinggal memutih. Ya. Tapi diletakkan di sini. Terus memanjang. Ya kan? Kan orang jarang dicukur alis kan? Dicukur ya. Jadi ketika sel yang sama diletakkan di tempat yang berbeda, dia mengerti. Nah siapa di balik sel itu? Kalau bukan dia. Maha besar Allah yang maha agung. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Hayang seuri. Jadi saat kematian datang, tubuh yang kumpulan atom itu, ingat ya. Jadi sebetulnya atom di tubuh kita pinjaman bukan Bapak Ibu? Pinjaman dari siapa? Dari alam. Dan karena ini pinjaman dari alam, harus dikembalikan ke alam. Dan kembalikanlah semua pinjaman itu dalam keadaan utuh.
Tidak boleh kamu racuni. Jadi Shadaqallahul Adzim itu maha benar Allah yang maha agung. Jadi Shadaqallahul Adzim itu bukan dibaca setiap baca Quran saja. Baca atom, Shadaqallahul Adzim. Baca tubuh, Shadaqallahul Adzim. Baca sel, Shadaqallahul Adzim. Saya baca Shadaqallahul Adzim itu setiap saat. Saya baca buku. Informasi tentang atom, tentang alam, ya Allah. Ya, Shadaqallahul Adzim. Baca buku fisika, Shadaqallahul Adzim. Baca buku kimia, kan isinya semua itu sedang menunjukkan Dia yang maha benar dan yang maha agung. Kita baca Shadaqallahul Adzim kalau ada orang yang ngaji Quran, ngahaluang, baru Shadaqallahul Adzim. Shadaqallahul Adzimnya biasanya Shadaqallahul Adzim. Tanya, tanu dibaca kumaneh tadi? Naon artinya? Teuing. Shadaqallahul Adzim itu saking kagumnya pada ciptaan Allah, maka kita bilang maha benar Allah yang maha agung. Kalian baca Quran, gak tahu isinya. Kok baca Shadaqallahul Adzim? Udah biasa ya. Udah cek batur kayak kudu kitu, heuh. Asik ya, asik. Jadi fisika itu, menurut ilmu fisika, ternyata atom-atom penyusun tubuh itu abadi. Semua atom itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Dia hanya hari ini menyusun ini, besok menyusun apa, lusa menyusun apa. Terus dia memerankan perannya sebagai atom, apapun yang disusunnya. Itu Bapak Ibu. Ya, ada yang suka makan kotoran sapi nggak di sini? Emang pertanyaan saya apa? Memang tadi saya bilang langsung? Enggak. Kalian tuh kalau ditanya suka bikin pertanyaan sendiri. Kan saya tanya ada yang suka makan kotoran sapi. Ada yang suka makan wortel. Dari apa itu? Kan kotoran sapi itu. Diserap sama akar. Betul nggak? Jadi atom-atomnya diserap. Mineral-mineralnya diserap. Jadi wortel. Kalau tidak dikasih kotoran sapi nggak ada wortel. Tapi hebatnya Allah. Semua atom-atom yang kotoran sapi yang menjijikkan. Jadi menarik. Bagaimana Allah merubah kotoran sapi jadi wortel. Jadi cengek. Cabai rawit. Ya. Jadi brokoli. Jadi kentang. Betul? Tapi kita tidak sadar. Sebetulnya itu adalah kotoran. Tapi di kotoran itu ada atom-atom. Bukti bahwa atom-atom di kotoran tidak berubah. Setelah diserap oleh akar, ternyata menjadi sesuatu yang menyenangkan. Setelah jadi wortel, jadi masakan, jadi sup, menyenangkan. Shadaqallahul Adzim. Bilang dong, diam aja. Gitu baru Shadaqallahul Adzimnya benar, ya. Ya. Tapi kalau guru sedang menjelaskan jangan terus-terus bilang begitu. Nanti dikeluarkan dari ruangan. Dalam batin aja, ya. Maha benar Allah yang maha agung. Bilang maha benar itu kebenarannya harus masuk dulu di otakmu. Ini enggak ngerti Quran. Ya. Kata Allah, aku jadikan kamu kera yang sangat hina. Shadaqallahul Adzim. Ya, kan dari monyet. Ya. Ini lihat hukum fundamental kekalahan massa. Materi ya tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, melainkan hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ya, ini komposisinya tadi sudah saya jelaskan ya. Ya, 70%, 30%, banyak juga yang lain-lain. Nah, akhirnya gambar apa ini? Ya. Ya, sudah dikasih nama tuh. Coba baca nama siapa itu? Nobi. Ya. Kalau sudah dikasih kalung di kakinya itu sudah jenazah itu, ya. Sudah almarhumah. Jadi, kematian biologis hanyalah cara alam semesta menata ulang atom-atomnya untuk merajut kehidupan yang lain. Gitu. Wow. Tepuk tangan dong. Shadaqallahul Adzim. Shadaqallahul Azim, subhanallah. Wow. Mind blowing buat saya, buat kami semua ayah ternyata. Yes, dengan semua penjelasan dari ayah tadi dibahas secara sains. Dan memang ini ternyata bukan temuan baru sesungguhnya bahwa ini adalah bagian dari hukum alam ya. Yeah. Hukum semesta bahwa energi itu kekal, energi itu abadi, tidak bisa dimusnahkan dan massa pun begitu.
Dan energi atau massa itu bentuk realnya apa? Ya tadi, atom-atom. Dan atom-atom adalah penyusun tubuh. Wow, yes. Dan kami paham dan tidak hanya sebagaikan kerbau dicocok hidung nih. Setelah belajar dengan ayah, kita jadi paham. Benar ya, logikanya masuk ya. Akli kita main di situ. Nah, izin ayah masih ada waktu. Ya. Ada pertanyaan yang buat saya ini yang harus dijawab dengan jelas, utuh, biar kami semua tidak gagal paham ya. Tubuh ini adalah kendaraan yang dipakai oleh ruhku. Ya. Ruhku sepatutnya berpulang kepada si aku pemilikku. Itulah yang dicari orang-orang selama ini ya. Dia belajar kesana kesini sesungguhnya ingin memulangkan ruh kembali ke rumahnya, ke asal. Oke, simpan itu dulu ya. Itu nanti kajian tasawuf lain waktu kita bahas. Sekarang tubuh. Tubuh selama hidup di dunia dipakai kendaraan ini oleh si pengemudi, oleh si ruh. Anggaplah dipakai nampar orang, dipakai marahin orang. Izin ya. Tangan ini ikut salah nggak nampar orang? Si kulit, si daging, si tulang, si sendi. Sedangkan ini kan sudah berpulang ruhnya, dia sudah menjadi mayat atau jenazah. Bagaimana saya harus memulangkan unsur api dari tangan saya biar diterima, unsur atom apa dari tangan saya biar diterima lagi. Ini yang buat saya gemeter nih ya menanyakan ini. Saya nggak mau tubuh saya ditolak oleh semesta pas saat saya nanti meninggal. Gitu ya? Ya, ini pertanyaan yang sangat penting. Karena banyak sekali manusia dalam kehidupan ini tidak bisa menggunakan tubuh itu sesuai dengan rencana semesta. Kenapa kita diajarkan selalu melakukan apapun harus dimulai dengan basmalah. Kita hanya puas dengan upacara dan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Padahal bukan itu. Kita harus punya kesadaran bahwa kita datang ke semesta ini dan atom-atom yang membentuk tubuh ini. Atom itu bisa membentuk tubuh seperti ini. Kenapa tubuh kita beda bentuknya dengan gajah, dengan kambing, dengan kuda? Jadi itu perlu dijelaskan secara komprehensif. Atom-atom yang ada di tubuh saya, karbon, oksigen, nitrogen, hidrogen, kalsium, dan sebagainya. Percaya nggak kalau di atom itu ada ruang kosong? Percaya nggak di ruang kosong itu ada energi? Jadi sebetulnya ya, kenapa sekarang atom-atom itu, karbon itu, kan karbon di semesta itu banyak. Kok karbon yang ini yang masuk ke saya, bukan karbon yang itu? Itu ada kaitan dengan pertanyaan Kang Yudi tadi. Ya, karena masing-masing juga dia bisa menyimpan potensial energi, namanya energi potensial. Ya, jadi ketika tangan ini digunakan untuk mengambil yang bukan hak kita, tangan ini menyakiti orang lain, ya, ingat ya, sebetulnya di materi ini tersimpan energi. Tersimpan energi. Dan energi itu harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Kalau kita mikir nih, contoh ya, ada pisang, satu sisir. Kadang-kadang kita ngambilnya kan tidak berurutan. Tiba-tiba aja intuisi ngambil yang tengah gitu kan. Kok pisang itu yang kita makan? Itu pasti ada kecocokan data. Di pisang itu, atom-atomnya sama. Ya, secara kasat mata. Tetapi secara metafisik, itu atom yang di pisang, yang di satu sisir itu, yang di tengah diambil itu atom-atom dari mana? Itu yang selaras dengan yang kita... Kalsium yang mana? Kalium yang mana? Kan di tempat lain juga ada kalium, ada kalsium sama. Dan yang masuk ke tubuh kita, pisang yang tengah. Itu pasti ada kecocokan data dengan saya. Kenapa yang pinggir tidak masuk ke tubuh saya? Malah yang pinggir masuknya ke tubuh orang yang pemarah misalnya. Yang pinggir masuknya ke orang yang tukang ngomongin orang lain. Yang ini yang pinggir malah masuk ke tubuh yang lain. Itu kecocokan data. Gak sembarang. Sekarang di pasar Kang Yudi, kan brokoli itu banyak. Bapak Ibu ngambil brokolinya kok yang itu, tomatnya yang itu, cengeknya yang itu. Dari sekian kemungkinan nanti yang dimakan yang itu. Kok yang ini dimakan si A, si B, si C. Itu semua itu adalah kecocokan data.
Tidak ada yang kebetulan. Ya, tidak ada yang kebetulan. Ya. Jadi memang di balik yang bersifat fisik itu sebenarnya ada kandungan metafisiknya. Oke. Jadi ada yang nempel di situ kan gitu. Ya. Ya, secara fisik dia abadi, ya. Abadi ya. Tetapi yang metafisiknya, tempelan di situ energinya itu bisa sangat beragam dan itu sangat kompleks. Oke. Sangat kompleks. Jadi oleh karena itu maka kuncinya ya sederhana. Berhati-hatilah dengan hidup. Karena tidak ada sebab yang kita buat tidak berakibat. Kita menyakiti binatang, kita akan mungkin jadi binatang yang sama dan disakiti. Kita menyakiti orang, nyebit orang, kita juga suatu saat akan dicubit orang, ya, dengan rasa sakit yang sama. Jadi semua yang kembali pada kita itu tidak ada yang tidak kita undang, termasuk makanan, ya. Nah, contoh sederhana Kang Yudi, ada kalau saya perhatikan di Buddha itu ya, ada budaya kalau ada bante, setiap murid itu ingin mereka tuh bawa makanan dari rumah tuh. Ya. Dan hanya ingin dicicipi walaupun cuma 1 sendok oleh bante. Itu sudah sebuah berkah dalam keyakinan mereka. Makanya mereka selalu ingin walaupun cuma dicicipi 1 sendok, 1 sendok, 1 sendok seperti itu sudah berkah yang luar biasa. Nah, kenapa ketika bante itu mencicipi itu kok mineral yang ada di situ? Ya. Bukan di tempat yang lain, walaupun dalam wadah yang sama. Yes. Kenapa? Pasti ada kecocokan data. Jadi kita melihatnya seolah-olah itu adalah kebetulan, ya. Di alam semesta ini, ya, semuanya itu sinkron. Itu sinkronisasi. Ya. Nah, kan yang masuk ke mata kita mungkin karbon yang sama. Oke. Kalium yang sama namanya. Tetapi sebetulnya kan itu karbon itu jumlahnya banyak. Kalium jumlahnya banyak. Secara fisik kelihatan sama. Sama seperti gini Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu lihat pecahan uang 100.000. Secara fisik sama kan? Ya. Nolnya tidak berkurang. Ya. Ya. Tetapi dari sisi energi mungkin saja berbeda. Mohon maaf ya. Nah, itu asal muasalnya uang 100.000 dari mana? Oke. Secara energi ya berbeda. Yes. Ya, gitu. Makanya ada orang terima uang sama, pecahannya sama, tetapi malah uang ini membuat dia kesusahan. Mohon maaf ya. Ya. Dengan uangnya malah jadi susah, tidak bahagia. Itu kan berarti ada secara metafisik, ada sesuatu di balik yang fisik itu. Oke. Fisiknya kelihatan sama. Oke. Ya. Berarti mungkin ya, bukan mungkin sih. Kok saya jadi ada keyakinan? Itu ya manfaatnya kenapa kita itu diajarkan apapun berdoa. Ya. Mau makan, berdoa. Ya. Dan di dalam berdoa itu kita diajarkan, tidak hanya di mulut sesungguhnya, tapi rasanya dimainkan bahwa kita itu berterima kasih dan izin untuk makan. Itu. Terutama juga mau mandi. Ya. Mau mandi pun, mohon maaf nih istilahnya energi nabati, energi hewani, yuk kita mandi bersih, itu Ya. leluhur kita ngajarin seperti itu keren berarti ya? Ya, itu adalah keselarasan jadinya. Makanya saya kalau mandi itu luluran dulu. Luluran doa. Ada beberapa yang harus saya sapa dulu. Begitu air dibuka dari keran ketika saya sedang menampung. Saya tidak suka mandi pakai shower. Saya tampung dulu dalam 1 bak. Saya di rumah khusus untuk mandi saya punya bak dari batu. Saya dulu beli dari Citatah itu, batu. Dan saya tidak pernah mandi lebih dari itu. 15 liter aja. Jadi walaupun air di rumah banyak, tapi itu wujud terima kasih saya pada air, saya tidak mau menghambur-hamburkan air. Ya, gitu. Jadi sapa dulu air, terima kasih air, hari ini kamu masih datang. Setelah itu kemudian saya punya doa khusus. Ya, saya diajarkan oleh orang tua saya, kata orang tua saya itu doa dari Sunan Gunung Jati. Orang tua saya dari Cirebon. Jadi ada tata titinya yang menggunakan bahasa Cirebon. Dan itu kata-katanya kalau diselami itu luar biasa. Ya. Niat ingsun adus banyu suci. Suci dening banyu, suci dening Allah. Suci badan rohani jasmani, jasmani roh idopi, Allahu Akbar. Jadi jasmani ini di dalamnya ada roh idopi. Ada roh yang terpelihara. Dan supaya selaras antara massa dengan energi. Ya. Jadi massa dengan energi harus selaras. Ya, karena jangan-jangan di massanya banyak problem. Sehingga dia tidak bisa jadi energi. Ya, gitu. Makanya Einstein mengajarkan sebenarnya mc kuadrat. Jadi supaya M ini jadi jadi energi, harus dikalikan C kuadrat. Ya. Nah C kuadrat itu sebenarnya energi penyelaras.
energi penyelaras. Konstanta Ya, gitu ya. saya kalau makan, ya juga seperti itu. Saya baca doa dari Nabi Muhammad, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah terima kasih atas berkah rezeki ini, dan jauhkan aku dari api neraka dengan rezeki ini. Itu keren sebenarnya Nabi Muhammad. Yes. Jangan sampai makanan yang kita makan jadi energi, setelah itu energinya dipakai melukai orang, menyakiti orang. Kan ada orang habis makan berantem. Oh itu udah levelnya bukan level manusia itu. Berterima kasih pada orang-orang yang menghadirkan makanan aja udah nggak ingat. Itu energi yang masuk ke tubuhnya, itu jadi neraka. Kan orang yang korupsi, ya, yang nyakitin orang itu pakai energi, Bapak Ibu. Ya, tuh. Ya kan? Nonyok tuh pakai energi. Membunuh tuh pakai energi. Dan energi itu dari mana? Itu dari alam. Lah energi dari alam sama dia digunakan untuk menyakiti. Itu udah tidak ada tuh kesalahan sosial kayak gitu. Nah, setelah baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, dan saya sadari kenapa Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, berkahilah rezeki ini, jangan sampai rezeki yang saya santap ini ya mendekatkan saya pada neraka. Oke. Karena banyak sekali orang habis makan marah-marah, nyakitin orang, berantem, bicarakan keburukan orang, menghujat orang. Ini orang atau apa? Bingung saya. Makanya kalau saya teruskan. Begini ya, setelah baca doa yang diajarkan Nabi Muhammad ya, bukan itu tidak sempurna, itu sudah sempurna. Saya tambahkan dengan tradisi leluhur saya. Jadi saya bilang, terima kasih atas semua makanan yang sudah ada di depan saya. Manunggalkan semua unsur-unsur makanan ini dengan tubuh saya, sehat, kuat, sempurna. Dan untuk orang-orang yang telah berjasa menghadirkan makanan ini, entah berapa ribu yang menghadirkan, saya bilang, saya doakan kalian semua sejahtera lahir batin. Saya doakan. Dan untuk tanah, air, api, udara, dan ruang kosong yang mengikatnya, terima kasih. Karena tanah, air, api, udara tidak akan bisa menyatu menjadi makanan kalau nggak ada energi yang mengikatnya. Yes. Ada ini nih, sang keberadaan yang mengikatnya. Ya, saya tidak sebut yang tadi atom-atomnya satu-satu, Kang Yudi. Nanti nggak makan-makan. Ya, bisa belajar ya itu. Ya. Tabel periodik Jadi bisa saya cuman untuk tanah, air, api, udara, dan ruang kosong yang mengikatnya, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Itu doa saya ketika makan. Sehingga ketika makan masuk ke sini itu, yang membawa berkah, kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, ketentraman, ya, tidak menjadi energi yang membuat kita menjadi mudah tersinggung, mudah marah, mudah emosi. Coba aja. Ya, orang makan banyak-banyak habis itu nyakitin orang. Ini kesadaran Bapak Ibu. Ini soal kesadaran, ya. Sehingga tubuh ini, ya, makin lama makin selaras dengan alaminya. Kan tubuh ini asalnya bersih kan? Betul. Atom-atom di semesta ini netral. Bahkan jumlah proton dan jumlah elektron dalam satu atom itu sama. Artinya muatan positif dan negatif di sebuah atom itu sama. Dan ya, besarnya muatan positif dan besarnya muatan negatif di elektron dan proton sama. Artinya atom itu asalnya netral. Yeah. Netral. Ya, tidak menghakimi. Nah, kita ini kan setelah makan malah menghakimi orang. Ya, betul. Sudah makan membahas orang. Saya bingung ya. Mohon maaf ya. Saya perhatikan ya. Di negara-negara yang beradab, ya, yang tidak bicara agama, tidak bicara Tuhan, tidak bicara apa-apa, ya, mereka itu hanya hidup secara alami. Kok mereka itu beres gitu ya? Beres, damai, tentram, Iya. sejahtera bahkan. Iya, kita tuh negara yang paling rajin berdoa, nomor 1 loh di dunia. Negara yang paling rajin beribadah, nomor 1 lagi di dunia, ya. Mohon maaf ya, sekarang kita lihat keadaan di semua sisi. Aturan tidak ditegakkan. Semua aturan dipermainkan dengan sogok menyogok. Dan ini mental. Apa tidak sayang gitu tubuh yang netral ini, atom-atomnya, kemudian dikotori oleh kotoran-kotoran yang diciptakan dari energi yang dibuat oleh kita sendiri. Kata Kang Yudi tadi, aduh gimana ya, kalau semesta saja tidak siap menerima kehadiran tubuh materi ini. Apalagi
Tadi yang katakan Kang Yudi. Dia yang meniupkan ruhku pun tidak siap menerima kehadiran ruhku. Karena ruhkunya juga terkotori. Kalau semua orang punya cinta, gak usah pakai aturan lah menurut saya. Sudah pakai kulas Asia aja, cinta gitu. Gak usah pakai aturan. Semua akan berjalan dengan baik. Saya sudah keliling ke negara-negara yang beradab. Ya. Saya menyaksikan bagaimana perilaku mereka. Ya, halaman bersih. Ya. Ya. Jadi saya itu kemarin waktu ke Blitar, Kang Yudi. Ya. Ya, satu gerbong dengan orang Barat. Itu saya lihat orang Belanda kebanyakan. Dia itu mau ke Borobudur. Ya. Jadi di gerbong itu cuma mereka dan tim IT. Asisten-asisten saya. Jadi begitu jalan tuh kereta itu, ya, dia itu nyiapkan kamera semuanya itu, ya. Nah, kan dari mohon izin, dari Bandung ini kan dari stasiun itu kan kumuh ya, Kang Yudi. Oke. Sungai juga banyak sampahnya gitu. Di Amsterdam Bapak Ibu, ada selokan kecil aja. Itu jadi tempat foto itu di Amsterdam. Ya. Padahal cuma jembatan kecil aja, itu ada sungai gitu. Yap. Itu jadi tempat wisata. Di kita tuh sungai banyak. Nah mereka tuh komentar, saya dengar, aduh saya tuh udah jadi malu. Mereka tuh komentar, itu kan sungainya katanya banyak plastik, kotor. Dan ketika dia itu lihat sungai itu, langsung kameranya diginikan. Ya. Nah ketika udah mulai lewat Nagreg tuh, ada pemandangan kan, lewat Garut, Tasik. Nah dia mulai Tertolong kameranya gitu itu, ya saya bilang alhamdulillah tertolong gitu. Jadi Indonesia tidak seperti waktu berangkat dari stasiun lah gitu ya. Itu, ya sebagai bangsa, saya itu sebetulnya merasa malu gitu. Ya tuh. Mereka tuh datang ke sini berkunjung kan ingin melihat keindahan alam. Dan alam kita ini tidak dimiliki oleh negara manapun. Di dunia ini alam yang paling subur, paling indah ya Indonesia Bapak Ibu. Ya, maka disebut Indonesia ini adalah ya bagian dari surga katanya yang jatuh ke bumi. Ya. Tapi ya kesadaran lagi-lagi ya, di mana-mana sampah ya. Mohon izin saya barusan lewat jalan ini, jalan yang ke sini tuh di daerah Munjul ke sini tuh. Oh, ya. Sebelah kanan tuh sampah berantakan. Ya, itulah ya. Kita hafal hadisnya ya. Kebersihan sebagian daripada iman. Udah diapalin aja supaya nanti di akhirat ditanya, sebutkan hadis yang berbicara tentang kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Langsung masuk neraka. Enak aja masa ngucapin gitu masuk surga. Ya emang kamu buang sampah kemana? Ya, kamu buang sampah aja ke jalan. Ya, gitu. Jadi terlalu banyak hafalan di otak kita itu. Ya, amalannya kurang. Itu aja Kang Yudi. Izinkan atom-atom yang pernah berada di tubuh ini nanti membentuk tubuh baru yang lebih baik, membentuk tubuh baru yang lebih bermartabat. Jangan lagi atom-atom yang di sini harus jatuh ke tubuh-tubuh yang lebih rendah. Bisa jadi, ya, atom yang sekarang menghuni tubuh-tubuh orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Saya yakin itu atom-atom yang sama yang pernah menghuni tubuh-tubuh di masa lalu yang pernah bikin kerusakan. Saya yakin atom-atom yang membentuk orang-orang yang berkesadaran hari ini. Saya yakin atom-atom yang membentuk tubuh dia, itu pasti atom-atom yang pernah tinggal di tubuh yang berkesadaran. Dan itu sudah merupakan hukum alam.